Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Al-Fatih dengan nomor MM akhir 111 dari Program Studi Hubungan Internasional dan asal kelas bela negara G177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya tulis. Jadi artikelnya saya tulis yaitu berjudul Penguatan Kemampuan Awal Bela Negara melalui program UNODC dalam penanganan human trafficking. Jadi isu human trafficking merupakan suatu ancaman keamanan non-tradisional yang dapat berdampak langsung kepada hak asasi manusia, stabilitas sosial, dan ancaman keamanan nasional. Di sini Indonesia diposisikan sebagai negara asal transit dari perdagangan manusia itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri itu perdagangan manusia setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Jadi dari data yang saya baca mulai tahun 2020 hingga 2025 ini itu banyak sekali masyarakat yang menjadi korban yang berjumlah ratusan hingga ribuan korban yang menjadi korban perdagangan manusia tersebut. Nah, korban-korban ini itu biasanya itu diambil dari pekerja imigran ilegal, anak buah kapal, asisten rumah tangga, pekerja seks komersial, dan dari kejahatan eksploitasi anak-anak di luar maupun dalam negeri. Nah, hal ini juga dilatar belakangi karena adanya ketimpangan ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan. Jadi ketika masyarakat melihat sebuah lowongan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, maka masyarakat tersebut itu langsung tergiur dengan lowongan tersebut tanpa mencari informasi yang lebih dalam. Oleh karena itu, kita perlu mencari informasi yang lebih dalam sebelum kita melakukan sesuatu. Selain itu juga hal-hal yang melatar belakangi dengan banyaknya korban perdagangan manusia sendiri di Indonesia itu dikarenakan letak geografis Indonesia, di mana letak geografis Indonesia itu adalah negara kepulauan yang membuat sulitnya pengawasan di setiap daerah, terutama daerah yang sulit terhadap akses dan belum adanya teknologi. Selain itu juga lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini itu yang mengakibatkan perdagangan manusia setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Dalam menanggapi atau merespon isu human trafficking atau perdagangan manusia yang setiap tahunnya meningkat di Indonesia, Indonesia melakukan sebuah kerjasama dengan organisasi internasional yaitu UNODC melalui sebuah program capacity building, yang dimana program tersebut itu berfokus kepada peningkatan kapasitas aparat dan institusi negara dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum melalui pendekatan 3P. Nah, 3P itu apa saja? 3P itu ada prevention, protection, dan persecution. Nah, di sini saya mau menekankan pada aspek prevention, yang dimana aspek tersebut itu tidak hanya menargetkan kepada aparat penegakan hukum saja, tapi kepada masyarakat luas juga melalui sebuah kampanye peningkatan kesadaran publik, termasuk penggunaan media sosial edukatif seperti film, komik, dan audio visual untuk menyebarkan pengetahuan mengenai modus, risiko, dan dampak dari perdagangan manusia ini. Nah, upaya ini tuh bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat sebagai kelompok yang rentan agar mampu mengenali dan menghindari praktik dari eksploitasi. Namun implementasi program capacity building UNODC di Indonesia ini tuh masih cenderung simbolik. Jadi bisa dibilang tanpa adanya komitmen
negara atau komitmen dari Indonesia sendiri yang kuat untuk membangun kemandirian kapasitas nasionalnya. Nah, hingga saat ini tuh penanganan perdagangan manusia di Indonesia itu masih didominasi dengan adanya pendekatan proyek atau kerjasama internasional. Sementara dari pemerintah sendiri itu belum menunjukkan adanya integritas yang konsisten ke dalam kebijakan nasional, anggaran negara, dan sistem birokrasi yang permanen. Hal ini tuh tercermin karena ya bisa dilihat masih maraknya pekerja imigran yang ilegal, korban eksploitasi awak kapal, perikanan, serta perdagangan orang yang berulang di wilayah perbatasan. Meskipun pelatihan dan kampanye pencegahan telah dilakukan, lemahnya koordinasi antar lembaga, ketimpangan kapasitas aparat di daerah rawan, serta minimnya keberpihakan anggaran itu menunjukkan bahwa negara ini tuh belum menjadikan isu perdagangan manusia itu suatu ancaman yang strategis untuk jangka panjangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.